Halo teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori kognitif sosial dari Bandura. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Kaptenia Merere dengan NIM 80 2020 314. Teori kognitif sosial Albert Bandura bertumpu pada beberapa asumsi dasar. Yang pertama, karakteristik manusia yang menonjol adalah plastisitas, yang berarti manusia memiliki keluasan untuk mempelajari berbagai perilaku dalam beragam situasi. Yang kedua, melalui model sebab akibat timbal balik periodik yang mencakup faktor perilaku lingkungan, dan personal. Masyarakat memiliki kapasitas untuk mengatur kehidupannya. Yang ketiga, teori kognitif sosial mengambil perspektif agenik. Artinya, manusia memiliki kapasitas untuk melakukan kontrol atas sifat dan kualitas hidup mereka. Keempat, orang mengatur perilakunya baik melalui faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini meliputi lingkungan fisik dan sosial masyarakat. Sedangkan faktor internal meliputi observasi diri, penilaian, dan reaksi diri. Yang kelima, ketika orang menemukan diri mereka dalam situasi yang ambigu secara moral, mereka biasanya mencoba untuk mengatur perilaku mereka melalui agen moral, yang meliputi mendefinisikan ulang perilaku, mengabaikan, atau memutarbalikkan konsekuensi dari perilaku mereka, merendahkan atau menyalahkan korban atas perilaku mereka, dan menggusur atau menyebarkan tanggung jawab atas tindakan mereka. Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925 di Mundare, sebuah kota kecil di daratan Alberta Utara. Dia satu-satunya anak laki-laki dalam keluarga dengan 5 kakak perempuan. Kedua orang tuanya pernah bermigrasi dari negara Eropa Timur saat masih remaja. Ayahnya dari Polandia dan ibunya dari Ukraina. Dia juga belajar pengarahan diri sendiri di sekolah kecil di kota itu, yang memiliki sedikit guru dan sumber daya yang sedikit. Sekolah menengahnya hanya memiliki 2 instruktur untuk mengajar seluruh kurikulum. Pembelajarannya diserahkan kepada inisiatif siswa. Setelah lulus dari sekolah menengah, Bandura menghabiskan musim panas di Yukon dan bekerja di Jalan Raya Alaska. Beberapa rekannya memanifestasikan berbagai derajat psikopatologi. Meskipun pengamatannya terhadap pekerja ini membangkitkan minatnya pada psikologi klinis, tetapi Bandura tidak memutuskan untuk menjadi psikolog sampai setelah dia mendaftar di Universitas British Columbia di Vancouver. Setelah lulus dari British Columbia yang hanya dalam kurun waktu 3 tahun, Bandura mencari program pascasarjana di bidang psikologi klinis yang memiliki basis teori pembelajaran yang kuat. Dia menyelesaikan gelar master pada tahun 1951 dan PhD dalam psikologi klinis pada tahun berikutnya. Di tahun 1953, dia bergabung dengan fakultas di Universitas Stanford. Bandura juga menerbitkan buku di tahun 1959. Dia juga terpilih sebagai rekan Akademi Seni dan Ilmu Pengetahuan Amerika pada tahun 1980. Bandura juga telah memenangkan berbagai macam penghargaan. Saat ini ia memegang jabatan sebagai Profesor David Starr Jordan, bidang ilmu sosial dan psikologi di Universitas Stanford. Selanjutnya ada pembelajaran observasi. Di sini ada pemodelan dan proses yang mengatur pembelajaran observasional. Pemodelan merupakan inti dari pembelajaran observasional. Ada beberapa faktor yang menentukan seseorang akan belajar dari model dalam situasi tertentu. Yang pertama, karakter model itu penting. Orang-orang lebih cenderung untuk model orang-orang status tinggi daripada orang-orang status rendah.
Yang kompeten lebih daripada yang tidak kompeten, dan orang-orang yang berkuasa daripada yang impoten. Kedua, karakteristik pengamat mempengaruhi kemungkinan model. Orang yang kurang status, keterampilan, atau kekuasaan kemungkinan besar untuk model. Model anak lebih dari orang tua dan lebih mirip ahli untuk model. Ketiga, konsekuensi dari perilaku yang dimodelkan mungkin memiliki efek pada observer. Semakin besar nilai tempat pengamat pada perilaku, lebih mungkin observer akan mendapat perilaku itu juga. Juga belajar mungkin difasilitasi ketika observer melihat model menerima hukuman berat. Selanjutnya ada proses yang mengatur pembelajaran observasional. Bandura mengenali 4 proses yang mengatur pembelajaran observasional. Yang pertama ada perhatian. Faktor yang mempengaruhi perhatian yang pertama karena kita memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengamati individu yang sering bergaul dengan kita. Kemungkinan besar kita akan memperhatikan orang-orang ini. Yang kedua, model yang menarik lebih mungkin untuk diamati daripada yang tidak menarik. Model yang populer di televisi dalam olahraga atau film yang sering dihadiri secara dekat. Selanjutnya ada representasi. Agar pengamat mengarah pada pola respon baru, pola-pola itu harus dipresentasikan secara simbolis dalam memori. Pengkodean verbal juga membantu kita melatih perilaku secara simbolis, yaitu memberitahu diri sendiri berulang kali bagaimana kita akan melakukan setelah diberi kesempatan. Latihan juga dapat melibatkan performa aktual dari respon yang dimodelkan, dan latihan ini membantu proses penyimpanan. Selanjutnya ada produksi perilaku. Setelah memperhatikan model dan mempertahankan apa yang telah diamati, kemudian menghasilkan perilaku. Dalam mengubah representasi kognitif menjadi tindakan yang sesuai, kita harus bertanya pada diri sendiri, ada berapa pertanyaan tentang perilaku yang akan dimodelkan. Namun, pertanyaan yang berkaitan dengan motorik cukup sulit dijawab. Karena alasan ini, beberapa atlet menggunakan kamera video untuk membantu mereka memperoleh atau meningkatkan keterampilan motorik. Yang terakhir ada motivasi. Pembelajaran observasional paling efektif ketika peserta didik termotivasi untuk melakukan perilaku yang dicontohkan. Perhatian dan representasi dapat mengarah pada perolehan pembelajaran, tetapi kinerja difasilitasi oleh motivasi untuk memberlakukan perilaku tertentu itu. Jadi, selain pembelajaran observasi, di sini juga ada pembelajaran aktif. Bandura percaya bahwa perilaku manusia yang kompleks dapat dipelajari ketika orang memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi dari perilaku mereka. Konsekuensi dari suatu tanggapan memiliki setidaknya 3 fungsi. Yang pertama, konsekuensi respon memberitahu kita tentang efek tindakan arus. Kedua, konsekuensi dari tanggapan yang mengalir memotivasi perilaku antisipatif kami. Artinya, kami mampu secara simbolis mewakili hasil masa depan dan bertindak sesuai dengan itu. Ketiga, konsekuensi dari tanggapan berfungsi untuk memperkuat perilaku. Fungsi yang telah didokumentasikan dengan kuat oleh Skinner dan oleh ahli penguat lainnya. Jadi singkatnya, Bandura percaya bahwa perilaku yang diperoleh melalui 2 jenis pembelajaran utama, yaitu pembelajaran observasional dan pembelajaran aktif. Elemen inti dari pembelajaran observasional adalah pemodelan yang difasilitasi dengan mengamati kegiatan yang sesuai. Mengodekan peristiwa-peristiwa ini dengan benar untuk representasi dalam memori sebenarnya. Melakukan perilaku tersebut dan cukup termotivasi. Sedangkan pembelajaran aktif memungkinkan orang memperoleh pola baru, perilaku kompleks melalui pengalaman langsung,
dengan memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi dari perilaku mereka. Proses pembelajaran memungkinkan orang untuk memiliki beberapa tingkat kendali atas peristiwa yang membentuk jalan hidup mereka. Penyebab timbal balik triadik. Bandura menggunakan istilah timbal balik untuk menunjukkan interaksi kekuatan triadik, bukan reaksi yang serupa atau berlawanan. 3 faktor timbal balik triadik tidak perlu memiliki kekuatan yang sama atau kontribusi yang sama. Potensi relatif dari ketiganya bervariasi dengan individu dan dengan lingkungan. Kadang-kadang perilaku mungkin paling kuat, seperti ketika seseorang memainkan piano untuk kesenangannya sendiri. Lain waktu, lingkungan memberikan pengaruh terbesar, seperti ketika sebuah perahu terbalik dan setiap penyintas mulai berpikir dan berperilaku dengan cara yang sangat mirip. Meskipun perilaku dan lingkungan terkadang dapat menjadi kontributor paling kuat untuk kinerja, kognisi atau orang biasanya merupakan kontributor terkuat untuk kinerja. Pengertian kemungkinan akan diaktifkan dalam contoh orang yang memainkan piano untuk dirinya sendiri, kenikmatan dan orang-orang yang selamat dari perahu terbalik. Pengaruh relatif dari perilaku, lingkungan, dan orang bergantung pada faktor triadik mana yang paling kuat pada momen tertentu. Human agency. Di sini ada 4 subbab dari human agency. Di slide ini saya akan menjelaskan 2 dari human agency terlebih dahulu. Yang pertama, fitur inti badan manusia. Bandura membahas tentang fitur inti dari agen manusia. Yang pertama ada intensionalitas, yaitu mengacu pada tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja. Yang kedua ada pemikiran ke depan, memungkinkan orang untuk membesarkan diri dari batasan lingkungan mereka. Yang ketiga ada reaktivitas diri. Mereka juga mampu mengaktifkan kembali diri sendiri dalam proses memotivasi dan mengatur tindakan mereka sendiri. Yang ketiga ada refleksi diri, yaitu mekanisme refleksi diri yang paling penting dari orang-orang adalah efikasi diri, yaitu keyakinan mereka bahwa mereka mampu untuk melakukan tindakan yang akan menghasilkan efek yang diinginkan. Selanjutnya ada efikasi diri. Bandura mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan orang dalam kemampuan mereka untuk melakukan beberapa ukuran kendali atas fungsi mereka sendiri dan atas peristiwa lingkungan. Bandura berpendapat keyakinan kemanjuran adalah dasar dari hak pilihan manusia. Orang percaya bahwa mereka dapat melakukan sesuatu yang berpotensi dan mengubah peristiwa lingkungan, lebih cenderung untuk bertindak dan lebih mungkin berhasil pada orang yang dengan efikasi diri rendah. Khasiat pribadi diperoleh, ditingkatkan, atau diturunkan melalui salah satu atau kombinasi dari 4 sumber. Yang pertama ada penguasaan, kedua pemodelan sosial, ketiga persuasi sosial, dan keempat keadaan fisik dan emosional. Dengan setiap metode informasi tentang diri sendiri dan lingkungan diproses secara kognitif dan bersama-sama dengan ingatan pengalaman sebelumnya mengubah efikasi diri yang disarankan. Selanjutnya ada agen proksi. Proksi melibatkan kontrol tidak langsung atau kondisi sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Bandura mencatat bahwa tidak ada yang memiliki waktu, energi, dan sumber daya untuk menguasai setiap bidang kehidupan sehari-hari. Keberhasilan berfungsi selalu melibatkan campuran ketergantungan pada agen proksi di beberapa fungsi. Proksi juga memiliki sisi negatif. Dengan terlalu mengandalkan kompetensi dan kekuatan orang lain, orang dapat melemahkan rasa kemanjuran pribadi dan
kolektif mereka. Salah satu pasangan mungkin menjadi tergantung pada pasangannya untuk mengurus rumah tangga. Remaja akhir atau anak-anak, usia dewasa awal mulai mungkin mengharapkan orang tua untuk merawat mereka. Dan warga negara dapat belajar mengandalkan pemerintah mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya yang keempat ada khasiat kolektif. Bandura mendefinisikan kemanjuran kolektif sebagai kepercayaan bersama masyarakat dalam kekuatan kolektif mereka untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, efektivitas kolektif adalah keyakinan yang dimiliki orang bahwa upaya gabungan mereka akan menghasilkan pencapaian kelompok. Kemanjuran kolektif tidak muncul dengan pikiran kolektif, melainkan dari kemanjuran pribadi dari banyak individu yang bekerja sama. Kemanjuran kolektif suatu kelompok bagaimanapun tidak hanya bergantung pada pengetahuan dan keterampilan anggota individu, tetapi juga pada keyakinan mereka bahwa mereka dapat bekerja sama dalam mode yang terkoordinasi dan interaktif. Orang mungkin memiliki efikasi diri yang tinggi tetapi rendah khasiat kolektif. Bandura menunjukkan bahwa budaya yang berbeda memiliki tingkat kemanjuran kolektif yang berbeda pula, dan bekerja lebih produktif di bawah sistem yang berbeda. Terdapat beberapa faktor yang dapat merusak efektivitas kolektif juga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kita, yaitu regulasi diri. Regulasi diri ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada faktor eksternal dalam regulasi diri, lalu ada faktor internal dalam regulasi diri, serta regulasi diri dalam agen moral. Yang pertama, faktor eksternal dalam regulasi diri. Faktor eksternal mempengaruhi pengaturan diri setidaknya dalam 2 cara. Yang pertama, mereka memberi kita standar untuk mengevaluasi perilaku mereka sendiri. Dan yang kedua, faktor eksternal mempengaruhi pengaturan diri dengan menyediakan sarana bala bantuan. Selanjutnya, faktor internal dalam regulasi diri. Faktor-faktor eksternal yang berinteraksi dengan internal atau faktor-faktor pribadi pada self-regulation. Bandura mengakui 3 internal persyaratan dalam berlangsungnya latihan regulasi diri, dari pengaruh pengamatan diri, menghakimi proses, dan mandiri reaksi. Selanjutnya ada regulasi diri melalui agen moral. Orang-orang juga mengatur tindakan mereka melalui standar-standar moral perilaku. Bandura melihat pilihan moral memiliki 2 aspek, yaitu melakukan tidak membahayakan orang-orang dan proaktif membantu orang-orang. Perilaku disfungsional dibagi menjadi 3, yaitu depresi, fobia, dan agresi. Depresi sendiri akan saya jelaskan. Standar dan tujuan pribadi yang tinggi dapat mengarah pada pencapaian dan kepuasan diri. Namun, jika seseorang menetapkan tujuannya terlalu tinggi, kemungkinan besar ia akan gagal. Kegagalan seringkali menyebabkan depresi, dan orang yang depresi seringkali meremehkan pencapaian mereka sendiri. Hasilnya adalah penderitaan kronis, perasaan tidak berharga, kurangnya tujuan, dan depresi meluas. Bandura percaya bahwa depresi disfungsional terjadi pada salah satu dari 3 subfikasi pengaturan diri. Yang pertama ada observasi diri. Selama pengamatan diri, orang yang salah dapat menilai kinerja mereka sendiri atau mengubah ingatan mereka tentang masa lalu. Lalu ada proses penilaian. Orang yang depresi cenderung membuat penilaian yang salah. Dan yang terakhir ada reaksi diri. Reaksi diri individu yang mengalami depresi sangat berbeda dengan yang tidak mengalami depresi. Lalu yang kedua ada fobia. Fobia adalah ketakutan yang kuat dan meluas yang cukup untuk melemahkan efek dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya, fobia ular. Mencegah orang dari penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan dan menikmati berbagai macam kegiatan rekreasi. Fobia dan ketakutan yang dipelajari melalui kontak langsung tidak pantas digeneralisasikan dan terutama oleh pengalaman observasional. Mereka sulit untuk memadamkan karena fobia seseorang hanya menghindari mengancam objek, kecuali menakutkan objek entah bagaimana ditemui, fobia akan bertahan tanpa batas waktu. Setelah dibentuk, fobia yang dikelola oleh akibat faktor-faktor penentu itu, penguatan negatif fobia seseorang menerima untuk menghindari rasa takut, memproduksi situasi. Yang terakhir ada agresi. Agresi perilaku ketika dibawa ke ekstrim juga dapat disfungsional. Bandura di sini berpendapat bahwa perilaku agresif adalah yang diperoleh melalui pengamatan dari orang lain, pengalaman langsung dengan positif dan negatif bala bantuan, pelatihan, atau instruksi dan keyakinan aneh. Setelah dibentuk, orang-orang terus agresi selama setidaknya 5 alasan, antara lain mereka menimbulkan cedera pada korban, yang termasuk penguatan positif. Lalu ada mereka menghindari atau melawan permusuhan konsekuensi dari agresi oleh orang lain, merupakan penguatan negatif. Lalu mereka menerima cedera atau bahaya yang tidak berperilaku agresif atau punishment. Mereka hidup sampai mereka pribadi standar perilaku dengan perilaku agresif atau self-reinforcement, dan mereka mengamati orang lain menerima imbalan atas tindakan agresif atau hukuman yang tidak agresif perilaku. Maksud saya, imbalan atas tindakan agresif atau hukuman untuk tidak agresif perilaku. Bandura percaya bahwa tindakan-tindakan agresif yang biasanya menyebabkan agresi lebih lanjut. Terapi. Menurut Bandura, perilaku menyimpang dimulai berdasarkan prinsip belajar kognitif sosial, dan mereka dipelihara karena dalam beberapa hal mereka terus melayani tujuan. Perubahan terapi oleh karena itu sulit karena melibatkan menghilangkan perilaku yang memuaskan untuk orang. Tujuan utama dari terapi kognitif sosial adalah regulasi diri. Untuk mencapai akhir ini, terapis memperkenalkan strategi dirancang untuk menginduksi perubahan perilaku tertentu, untuk meredakan perubahan-perubahan itu ke situasi lain, dan untuk mempertahankan perubahan tersebut dengan mencegah kekambuhan. Langkah pertama dalam terapi yang sukses adalah untuk menghasut beberapa perubahan perilaku. Bandura menyarankan beberapa pendekatan pengobatan dasar. Yang pertama meliputi padat atau model perwakilan. Orang-orang yang mengamati hidup atau difilmkan kegiatan mengancam seringkali merasa kurang takut dan gelisah, dan kemudian dapat melakukan kegiatan yang sama. Dalam mode perawatan kedua, model rahasia atau kognitif, terapis melatih pasien untuk memvisualisasikan model yang melakukan perilaku menakutkan. Namun, strategi pemodelan terbuka yang terselubung paling efektif jika dikombinasikan dengan pendekatan berorientasi kinerja prosedur ketiga, yang disebut penguasaan anaktif, mengharuskan pasien untuk melakukan perilaku yang sebelumnya menghasilkan ketakutan yang melumpuhkan. Bandura telah menunjukkan bahwa masing-masing strategi ini bisa efektif dan bahwa mereka paling
kuat ketika digunakan dalam kombinasi satu sama lain. Bandura juga percaya bahwa alasan keefektifannya yang dapat ditelusuri kesamaan mekanisme yang ditemukan pada masing-masing pendekatan tersebut, yaitu mediasi kognitif. Kapan orang yang menggunakan kognisi untuk meningkatkan self-efficiency, yaitu ketika mereka menjadi yakin bahwa mereka dapat melakukan tugas-tugas sulit, maka pada kenyataannya mereka menjadi mampu mengatasinya, situasi yang menakutkan sebelumnya. Riset terkait tentang teori kognitif sosial Albert Bandura dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada efikasi diri dan rasa malu, lalu efikasi diri, jenis kelamin, dan prestasi akademik. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang efikasi diri dan rasa malu. Bandura berpendapat bahwa sistem kepribadian memperoleh koherensi dan pembentukannya melalui interaksi dengan dunia sosial. Dari interaksi sosial inilah keyakinan dan evaluasi tentang diri berkembang. Yang paling penting adalah efikasi diri. Singkatnya, rasa malu tidak hanya hasil dari temperamental dan proses biologis. Itu adalah hasil dari orang-orang yang menggunakan kapasitas mereka untuk refleksi diri, yang memungkinkan mereka untuk menafsirkan pengalaman mereka dan untuk membayangkan diri mereka menghadapi tantangan masa depan. Lalu efikasi diri, jenis kelamin, dan prestasi akademik. Penelitian sebelumnya tentang efikasi diri dan kemampuan belajar telah mengabaikan kemungkinan mekanisme yang mungkin menjelaskan hubungan mereka antara kedua faktor ini. Dengan memasukkan jenis kelamin dan sumber efikasi diri, Hampton dan Mason berharap dapat menjelaskan kemungkinan dengan hubungan antara pembelajaran dan efikasi diri. Lebih spesifik, mereka memperkirakan bahwa jenis kelamin dan status ketidakmampuan belajar akan terkait dengan keyakinan efikasi diri, tetapi tidak langsung, hanya melalui sumber efikasi diri. Pada gilirannya, keyakinan efikasi diri akan menjadi pengaruh paling langsung pada kinerja akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan siswa yang tidak memiliki ketidakmampuan belajar, mereka yang memiliki penguasaan yang lebih rendah, model peran yang lebih sedikit, penguat yang kurang positif dari orang lain, dan tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Singkatnya, keempat sumber efikasi diri kurang dapat diakses oleh siswa dengan ketidakmampuan belajar dibandingkan dengan mereka yang tidak cacat tersebut. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa pengaruh tidak langsung terhadap efikasi melalui sumber efikasi hanya berlaku untuk status ketidakmampuan belajar dan bukan jenis kelamin. Dengan kata lain, ketidakmampuan belajar tidak beroperasi secara langsung pada efikasi diri dan tidak secara langsung melalui sumber efikasi diri dalam mempengaruhi kinerja akademik. Jenis kelamin tidak berpengaruh baik pada sumber atau keyakinan efikasi diri. Terhadap Albert Bandura. Albert Bandura telah mengembangkan teori kognitif sosialnya dengan keseimbangan yang cermat dari dua komponen utama dari spekulasi yang membangun teorinya dan observasi yang kuat. Spekulasi teoritisnya jarang mengungguli datanya, tetapi telah dikembangkan dengan hati-hati. Hanya satu langkah di depan pengamatan. Prosedur yang masuk akal secara ilmiah ini meningkatkan kemungkinan bahwa hipotesisnya akan menghasilkan hasil yang positif, dan bahwa teorinya akan menghasilkan hipotesis tambahan yang dapat diuji. Teori Albert Bandura telah menghasilkan beberapa ribu studi penelitian, dan karenanya
menerima peringkat yang sangat tinggi pada kapasitas untuk menghasilkan penelitian. Bandura dan rekan-rekan mahasiswa telah menggunakan banyak pekerjaan, tetapi peneliti lain juga tertarik pada teori tersebut. Bandura mungkin penulis paling teliti dari semua ahli teori kepribadian. Formulasinya yang dibangun dengan hati-hati memungkinkan pembentukan banyak hipotesis yang dapat diuji.